Saya ingin mulai dengan kisah inspiratif dari luar negeri. Ini agar menjadi lesson to learn, sebuah berita dari The Economist. Berita ini tanggal 14 Oktober 2024 mengenai revolusi minyak yang terjadi di Amerika Serikat. Pentingnya revolusi ini sehingga dia menjadi special report di majalah ini. Ini revolusi yang menyebabkan Amerika berubah dari negara yang tadinya importir minyak, yang selalu kekurangan produksi minyak, lalu berubah menjadi eksportir minyak yang berkelimpahan produksinya itu. Ini satu pergeseran yang besar sekali yang ternyata dimulai oleh satu peristiwa. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan studi banding hal-hal besar yang terjadi di luar sana. Yang menarik, berita ini mengatakan bahwa perubahan besar ini terjadi bukan disebabkan oleh perusahaan besar, bukan pula disebabkan oleh modal besar atau oleh organisasi besar, tapi oleh orang biasa, perusahaan biasa yang gagasannya besar. Jadi dia mulai dengan gagasan. Nah, berceritalah dia. Ini judul beritanya, teman-teman nanti bisa lihat juga di Google. The Shale Revolution helped make America's economy great. Ia bercerita tentang tokoh biasa, seorang pedagang biasa bernama Tripper Wyman. Suatu hari di tempatnya di Pennsylvania, ia terdiam merenung melihat ladang tanah yang katanya ada minyak di sana, tapi yang ada hanya batu-batuan. Dan ia mengatakan kepada dirinya bahwa saya akan berhenti menggali minyak dengan cara yang biasa-biasa saja, karena hasilnya juga biasa-biasa saja. Dan dia mencoba berikhtiar mencari cara lain. Nah, inilah dimulai sebuah ikhtiar yang kita sebut ini ijtihad entrepreneurship. Karena semua pakar minyak mengatakan ini tidak ekonomis. Semua perusahaan mengatakan ini tidak ekonomis, sampai akhirnya dia bersama George Mitchell dengan upaya yang begitu kokoh menemukan apa yang disebut pengeboran horizontal dan hydraulic fracturing. Inilah akhirnya yang mengubah peta Amerika Serikat. Tanah yang tadinya bebatuan tak ekonomis dengan teknologi yang baru, yang awalnya gagasan yang baru, berubah menjadi limpahan minyak. Yang oleh majalah ini disebut itu adalah gudang besar di bawah tanah yang 3.000 meter di bawah tanah. Kita hampir semua dari kita mengetahui teknologi ini, tapi yang penting adalah kesimpulan dari majalah ini bahwa ternyata menurutnya lompatan energi, lompatan perubahan energi dimulai oleh lompatan cara berpikir. Dimulai oleh perubahan mindset itu. Nah, itulah penting kita bawa spirit ini, karena kadang-kadang hampir seluruh peradaban itu mengajarkan yang terutama mengubah kita bukan benar-benar dana yang kita punya, bukan benar-benar teknologi yang kita punya, tapi awalnya adalah mindset, adalah perubahan cara berpikir. Nah, itu pula yang ingin kita bawa dalam tradisi kita di PHE ini. Satu upaya ijtihad entrepreneurship. Mengerjakan apa yang tidak biasa,
bahwa nanti dia berhasil atau tak berhasil, itu sisanya adalah perjuangan. Nah, kita mulai dengan apa target kita. Tadi dikatakan oleh Pak Ruby, satu target, satu energi, tapi apa target kita? Kita rumuskan secara fokus sekali. Di Balikpapan 3 bulan yang lalu, Ibu Mary dan teman-teman sudah presentasi hal yang bagus sekali. Waktu itu targetnya adalah tahun 2029 itu 838.000 barel per day. Dan ini sebagian mengatakan, Pak Denny ini pun sudah dikerjakan dengan perjuangan yang minta ampun hebatnya. Nah, waktu itu kita mulailah cara berpikir yang berbeda tadi. Kita mulailah istihad entrepreneurship. Kita katakan, Ibu ini bagus, tapi coba dulu hal yang lebih jauh lagi. 1 juta barel per day di tahun 2029. Kenapa 1 juta? Karena itulah yang dikatakan presiden kita, yang menjadi pemilik saham tertinggi di tempat kita bekerja. Dan itu pula kita tahu angka yang paling seksi di tahun 2029 yang membuat kita lebih dekat pada gagasan besarnya. Apa itu yang besarnya? Yang besarnya adalah spirit menuju kemandirian energi. Bahwa kita tidak hanya bekerja untuk bekerja, tapi ada vision, ada spirit yang lebih besar yang mau kita capai. Justru spirit inilah yang nantinya itu memberikan ekstra energi kepada kita. Kita tidak terlalu bermimpi untuk mengubah diri kita dari importir menjadi eksportir, walaupun kita pernah, teman-teman juga bisa baca sejarah, di tahun 70-an kita pernah menjadi eksportir minyak. Lalu kemudian karena 1 dan 2 hal kita berubah menjadi importir minyak. Sementara Amerika kita lihat dari importir minyak, dia berubah menjadi eksportir minyak. Di mana bedanya ya? Di mana bedanya sebuah negara yang tadinya eksportir meleset jadi importir, dan dari importir maju menjadi eksportir. Banyak hal pembedanya, tapi salah satunya tadi adalah cara berpikir entrepreneurship yang terus-menerus mencoba mencari cara baru, inovasi baru yang membuat produksi bisa melompat. Lalu apa bedanya ya? Apa bedanya kita jumpa di sini di Palembang dengan kita berjumpa 3 bulan lalu di Balikpapan? Berubah karena kita kerjakan ini, istihad ini dengan sungguh-sungguh. Sekitar 2 minggu lalu teman-teman di Dekom dan di BOD melakukan yang kita sebut kick off. Awal dari FGD, fokus group discussion, semua potensi dari komisaris, dari BOD disatukan dan bahkan kita menyewa 7 konsultan. Ini konsultan puncak yang kata Pak Nanang, inilah pakar-pakar puncak yang nanti paling bisa membantu kita menemukan pola-pola cara kita menemukan cara menuju 1 juta barel per day itu. Di hari ini itu angka yang mungkin mustahil, tapi teman-teman juga jika membaca sejarah, peradaban ini maju karena banyaknya hal-hal mustahil menjadi bisa. Banyaknya terjadi the mission impossible. Nah, dalam meeting itu, mengenai kick off itu, kita sudah gambarkan beberapa hal, kisi-kisi yang bisa dicapai. 2 saja yang ingin saya katakan di sini. Pertama adalah perubahan cara berpikir mengenai apa yang kita maksud dengan produksi nasional. Produksi nasional tidak lagi kita kurung hanya dalam teritori Indonesia. Karena teritori Indonesia ini hanya 1,6% dari bumi Tuhan di seluruh dunia. Karena itu pula seluruh bumi Tuhan ini itu juga harus menjadi bagian teritori nasional, bagian
dari produksi nasional sejauh kita kerjakan merger dan akuisisi. Jadi merger dan akuisisi sekarang ini menjadi tenaga baru, menjadi merger dan akuisisi 2.0. Harus diperkuat agar makin banyak lagi ladang-ladang di luar negeri yang secara cepat sekali bisa menjadi bagian dari produksi nasional. Kita melihat mudah sekali kita mendapatkan minyak di luar negeri itu jika kita menemukan sumber-sumber baru dengan lobby-lobby yang kuat sekali. Nah, kedua juga yang perlu dieksplor adalah minyak non-konvensional. Yang juga di kita ini sudah dimulai, tapi perlu ada task force khusus yang nanti disusun apa saja di seluruh Indonesia ini yang MNK-nya itu kokoh, dan lakukanlah itu. Sebuah istihad, cara baru menggali sehingga ia bisa menyumbangkan lebih besar kepada produksi nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, teruslah sungguh-sungguh dengan teknik yang dimilikinya, teruslah sungguh-sungguh dengan cara yang dimilikinya, tapi hidupkanlah itu dengan nafas baru, hidupkanlah itu dengan spirit baru, yaitu spirit yang ingin mencari inovasi, yang ingin mencoba cara-cara yang tak biasa. Akan lain bangganya kita ini jika dalam hidup kita nanti, mungkin 20 tahun dari sekarang, kita mengenang bahwa pernah dalam hidup kita di Pertamina ini, kita kerjakan satu inovasi yang orang-orang sebelumnya nggak terpikir. Atau malah orang-orang sebelumnya tertawa dengan ini, bahwa ternyata justru karena militansi kita, tenggelam dalam visi itu, kita sampai pada ketinggian yang pernah orang capai, melihat apa yang orang tak melihat, dan jadilah itu. Satu pencapaian yang tak biasa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin pertemuan ini kita mulai dengan spirit yang kokoh sekali. Kita hayati dari dalam hati, vibrasinya kita kirim pada alam semesta. Semoga juga alam semesta ini mendukung. Dan kita mulai dengan yel. Ini yel ini jangan diabaikan, jangan dianggap sepele, karena dia kita bacakan, kita teriakkan dari hati yang penuh supaya vibrasinya sampai kepada alam semesta. Saya akan katakan Pertamina, teman-teman menjawab great again. Oke? Pertamina. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.